Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andia Rosyanthari, NIM 22108. Kali ini akan memaparkan terkait dengan hasil kuliah tamu yang disampaikan oleh karyawan PT Asimas Agaricus Sido Makmur Sentosa yang bertemakan mengenal industri obat tradisional dan peluang hilirisasi produk bahan alam. Slide presentasi ini saya sadur dari presentasi yang dilakukan oleh Apoteker Aji Putra Pratama S.Farm. Untuk profil PT Asimas sendiri, PT Asimas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat herbal tradisional, dan kosmetika yang telah tersertifikasi Kementerian Kesehatan dan BPOM. Seluruh produksi di PT Asimas menerapkan sistem produksi bertahap yang terkontrol dengan teknologi modern. Semua karyawannya, yaitu karyawan yang telah bekerja, telah terlatih, kompeten, dan ahli di bidangnya masing-masing. Adapun beberapa standarisasi yang diberlakukan di PT Agaricus Sido Makmur Sentosa, yang pertama yaitu seluruh kegiatan produksi dilakukan berdasarkan cara produksi obat tradisional yang baik, lalu selanjutnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ISO dan HACCP. Produk-produk yang telah dikemas atau yang telah jadi selanjutnya didaftarkan di MUI atau Kementerian Agama untuk selanjutnya didapatkan sertifikasi halal. Dan yang terakhir ada izin IOT dan IQOS. Di sini juga dapat dilihat izin IOT dan IQOS dari PT Asimas sendiri. Adapun produk-produknya terbagi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada suplemen atau obat herbal yang dibuat dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, dan saset yang terbuat dari ekstrak bahan-bahan herbal, di mana untuk zat aktifnya ini sendiri diekstraksi secara maksimal agar didapatkan juga fungsi yang maksimal. Selanjutnya ada pangan fungsional yang berbentuk teh celup powder yang terbuat dari green tea. Khasiat teh ini yaitu dapat melangsingkan badan. Yang terakhir ada kosmetika, di mana PT Asimas juga memiliki izin untuk mendaftarkan notifikasi kosmetik BPOM NA Personal Care dalam bentuk sediaan krim, lotion, shampoo, masker, facial wash, serum, gel, bedak powder, dan sabun padat. Latar belakang perkembangan herbal di Indonesia secara umum, di mana Indonesia ini sendiri memiliki kurang lebih 9.600 tanaman dari 30.000 spesies tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat tradisional. Menurut Riskesdas tahun 2010, dari 50% pengguna jamu, 96% diantaranya merasakan manfaat dari jamu. Beberapa hal yang mendasari hal ini diantaranya yaitu yang pertama ada pengaruh era industri 4.0 yang memungkinkan segala hal menjadi semakin cepat, dan yang kedua adanya trend back to nature yang memungkinkan masyarakat untuk beralih menggunakan bahan alam karena dipercayai memiliki efek samping yang lebih minimal. Namun demikian, di samping beberapa hal yang menjadi keuntungan tersebut, ada beberapa hal juga yang menjadi tantangan perkembangan industri. Di antaranya yaitu banyaknya produk ilegal, perizinan yang sulit, edukasi terkait obat herbal yang minim, serta penelitian yang terhenti di tengah jalan sebelum menghasilkan produk. Sehingga dari beberapa tantangan ini perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan pengobatan atau obat-obat herbal. Untuk pangsa pasar obat tradisional dari tahun 2008 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan pesat, di mana pada tahun 2008 untuk omset atau pendapatan dari pasar obat tradisional ini sendiri mencapai 7,2 triliun rupiah. Di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 10,56 triliun, dan di tahun 2022 juga mengalami kenaikan signifikan menjadi 13,2 triliun. Pangsa pasar jamu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah berkembang di pasar internasional seperti Amerika, Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika.
Potensi pasar ini meningkat dengan adanya tren back to nature, di mana masyarakat lebih meyakini bahwa bahan-bahan yang berasal dari alam memiliki efek samping yang lebih minimal. Jamu-jamu yang telah digunakan oleh leluhur dan khasiatnya terbukti secara empiris, sehingga tren penggunaan jamu juga semakin meningkat. Adapun klasifikasi dari produk di Indonesia, yang pertama ada makanan, minuman, atau pangan, selanjutnya ada obat tradisional, ada kosmetika, dan ada suplemen makanan. Tantangannya di mana jamu ini belum banyak direkomendasikan di pengobatan-pengobatan atau kedokteran-kedokteran umumnya, karena kebanyakannya yaitu merekomendasikan obat herbal tradisional atau fitofarmaka. Hal ini karena evidence-based medicine dari jamu masih kurang dan kepercayaan masyarakat masih rendah dibandingkan dengan obat-obatan konvensional atau yang obat-obatan kimia. Terkait dengan nomor izin edar ini dapat dicek melalui sistem cek BPOM. Semua produk harus memiliki nomor izin edar yang didapat dengan cara mendaftarkannya melalui situs BPOM. Adapun regulasi produk di Indonesia mengalami beberapa tahapan sebelum akhirnya mendapatkan nomor izin edar. Yang pertama yaitu evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat. Selanjutnya, apabila hasil evaluasi diterima, maka akan didapatkan produk beredar dengan nomor izin edar, atau jika hasil evaluasi ditolak, maka produk tersebut tidak dapat diedarkan. Tahapan kunci dalam hilirisasi produk herbal, yang pertama ada preformulasi. Preformulasi ini bertujuan untuk menentukan apakah bahan-bahan yang digunakan telah sesuai dengan tujuan dari formulasi bahan tersebut. Yang kedua, ada tahap formulasi atau pembuatan dari sediaan obat. Yang ketiga yaitu design and stability test, di mana dilakukan pengujian terhadap stabilitas dari obat-obatan atau sediaan tersebut. Selanjutnya ada validasi proses, yaitu dilakukannya seluruh rangkaian validasi dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu registrasi. Di sini terkait dengan regulasi, kaitannya dengan BPOM. Adapun registrasi di sini dilakukan terlebih dahulu proses praregistrasi, di mana beberapa dokumen atau persyaratan yang diperlukan yaitu adanya master formula, yang kedua ada surat perjanjian kerjasama, kontrak atau distribusi atau pengemas, dan yang ketiga jika produk tersebut yaitu merupakan produk impor maka harus menunjukkan surat penunjukan. Di tahap registrasi, beberapa dokumen yang harus dilengkapi diantaranya yaitu sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, yang kedua sertifikat analisa produk jadi, yang ketiga cara pembuatan produk, yang keempat protokol dan hasil uji stabilitas, yang kelima rancangan desain kemasan, dan yang terakhir yaitu hasil dari praregistrasi yang telah dilakukan sebelumnya. Persyaratan mutu produk jadi di sini harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pemberian, bau, warna rasa, keseragaman bobot volume, kadar air, uji pH, bobot jenis, kadar alkohol, uji cemaran mikroba, angka lempeng total, angka kapang kamir, mikroba patogen harus bebas dari Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Shigella sp, dan harus bebas cemaran logam berat Pb, Hg, CDAS, dan cemaran lain seperti bahan kimia obat. Jika obat tersebut untuk stamina pria, maka harus bebas dari beberapa bahan kimia obat seperti sildenafil, taldalafil, vardenafil, dan lainnya. Untuk obat yang mengandung madu dan turunannya harus bebas dari kloramfenikol. Ada juga produk yang termasuk obat tradisional low risk, di mana obat tradisional low risk ini yang pertama termasuk dalam komposisi sederhana seperti minyak kayu putih,
minyak telon, bentuk sediaan topikal, cairan obat luar, minyak gosok, minyak kelapa, minyak komposisi tunggal, parem, tapel, pilis, dan serbuk luar. Dan yang terakhir ada oral serbuk dan cairan obat dalam yang mengandung beberapa bahan seperti beras, kencur, kunyit asam, dan temulawak. Obat-obat yang tidak termasuk ke dalam beberapa bentuk sediaan ini tidak termasuk dalam obat tradisional low risk. Berikut merupakan larangan dalam obat tradisional di mana dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, dilarang mengandung bahan kimia obat, dilarang mengandung narkotika atau psikotropika, dilarang mengandung bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan, dilarang menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi, dan bentuk sediaan yang dilarang di obat tradisional diantaranya yaitu sediaan intravagina, cairan atau obat tetes mata, parenteral, suppositoria, kecuali yang digunakan untuk wasir. Hal ini karena bentuk sediaan ini perlu proses pembuatan yang steril. Ada juga larangan yaitu isolat spirulina, anetol, dan tripeneol. Berikut adalah daftar bahan yang dilarang di obat tradisional, yaitu beberapa tumbuhan seperti Abrus precatorius dan seterusnya, ada Hydratis canadensis dan seterusnya. Hal ini terkait karena tumbuhan-tumbuhan ini dapat menyebabkan beberapa hal yang merugikan bagi kesehatan, sehingga dilarang penggunaannya dalam pengobatan tradisional. Pendaftaran pangan olahan harus memenuhi ketentuan umum seperti setiap pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar dikeluarkan oleh BPOM, pengecualian untuk beberapa produk seperti diproduksi oleh industri rumah tangga, masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel untuk pendaftaran, penelitian, konsumsi pribadi, digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual langsung ke konsumen akhir, dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung ke konsumen akhir, dan pangan yang dikemas dan dijual langsung ke pembeli dalam jumlah kecil. Industri rumahan yang memproduksi pangan olahan harus bersertifikat. Berikut adalah beberapa jenis produk bahan alam yang prospek, di mana harus memiliki keunikan, bentuk sediaan modern, efisien, dan formulasinya teruji. Beberapa produk yang telah prospek seperti Mediti, yaitu hasil dari Profesor Dr. Haji Joko Agus Purwanto yang memiliki keunggulan mengandung epigalokatekin galat yang bermanfaat sebagai antioksidan yang menghambat pertumbuhan kanker, membantu pengobatan HIV/AIDS, mencegah diabetes, menurunkan tekanan darah, mencegah stroke dan serangan jantung. Ada juga Lycopal yang memiliki keunggulan berfungsi sebagai antioksidan, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ada di Bedcol, hasil invention dari Profesor Dr. Sukardiman, yang memiliki keunggulan sebagai penurun kadar gula darah dan kolesterol. Produk-produk ini merupakan hasil kerjasama dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kedepannya dapat dilakukan lagi kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi sehingga memaksimalkan antara pendidikan dengan industri obat tradisional. Berikut adalah tantangan hilirisasi produk. Yang pertama terkait dengan market atau pemasaran, di mana pemasarannya itu harus dilakukan dengan efisien dan mudah, dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Lalu selanjutnya terkait dengan kualitas dan khasiat, harus dapat bersaing dengan produk-produk obat konvensional. Dan yang ketiga ada kendala perizinan yang membutuhkan waktu. Hal ini harus terkait dengan restriksi regulasi dari pemerintah, ada segmentasi pasar,
di mana pasar dari obat tradisional ini juga harus jelas sehingga dapat dipasarkan secara maksimal. Lalu ada yang terakhir yaitu produk harus memiliki keunikan yang tinggi sehingga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan obat-obatan tradisional atau obat-obatan konvensional yang lainnya.